Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas kuliah. Nah, pada tugas kuliah kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Topiknya yaitu Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, peradaban Islam pada masa Bani Umayyah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangan politik. Yang kedua, perkembangan ekonomi dan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, konsolidasi dan pembaharuan politik pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah. Nah, bagian pertama yaitu perkembangan politik. Perseteruan Muawiyah dengan Ali adalah bermula pada saat Utsman bin Affan itu meninggal. Nah, Muawiyah ini menuduh Ali bahwa Alilah yang membunuh Utsman. Menurut Aji Thohir, bahwa dinasti Umayyah mulai terbentuk ketika terjadi peristiwa tahkim atau arbitrase dalam perang Siffin, yakni suatu perang yang bermaksud untuk menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Sebenarnya, peperangan tersebut akan dimenangkan oleh pendukung Ali. Tetapi melihat gelagat kekalahan, Amru bin Ash yang merupakan tangan kanan Muawiyah segera mengajukan usul kepada pendukung Ali untuk kembali kepada hukum Allah dengan mengangkat Al-Quran menggunakan ujung tombak. Dalam peristiwa ini, Ali telah tertipu oleh taktik dan siasat Muawiyah. Dalam keterangan lain dikatakan bahwa Ali sebenarnya mengetahui siasat Muawiyah tersebut. Namun, karena ada desakan para qurra dan ahli ibadah yang takut kalau tidak menerima Al-Quran sebagai hukum, kekalahan Muawiyah dalam perang Siffin ini terjadi di Bukit Siffin di pinggir kota Madinah. Sebelum perang Siffin, Muawiyah menyulut kepada tokoh-tokoh besar seperti Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah untuk memerangi Ali. Dan perang ini disebut dengan Perang Jamal karena Aisyah menunggangi unta. Nah, kronologis tahkim atau arbitrase ini dimulai dari ketidaksetujuan Muawiyah dalam kekalahannya. Muawiyah mengajukan perdamaian sampai ketiga kali, namun Ali tidak mau menjawab ajakan perdamaian Muawiyah tersebut. Lalu Muawiyah merobek-robek, bahkan sampai ingin membakar mushaf Al-Quran. Karena Ali tidak menerima, lalu Ali menerimanya. Skenario perdamaian ini diatur oleh Muawiyah atas ide Amru bin Ash, dan pra-perdamaian dilakukan antara Muawiyah dengan Amru bin Ash di satu pihak dan Ali dengan Musa Asy'ari di pihak lawan. Pra-perdamaian itu menyepakati untuk besok saat perdamaian Muawiyah dan Ali diumumkan diturunkan dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah yang baru atas pilihan masyarakat Islam. Ternyata besoknya pada perdamaian berlangsung, pada saat acara mengumumkan menurunkan jabatan khalifah, yang pertama mengumumkan adalah Abu Musa Asy'ari di pihak Ali karena usianya yang lebih tua, dan dia mengumumkan bahwa Ali diturunkan dari jabatan ke kekhalifahannya. Sementara pada giliran kedua, yaitu bagian Amru bin Ash di pihak Muawiyah, mengumumkan bahwa Ali sudah diturunkan dari khalifah. Kemudian saya mengumumkan Muawiyah
resmi menjadi khalifah yang sah. Nah, Ali kalah dalam secara politis saat itu. Oleh karena itu, peluang Muawiyah semakin besar dan berkesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Sesudah wafat Khalifah Ali, maka berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, masyarakat Arab, Irak, dan Iran mengangkat Hasan bin Ali atau anak Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan ayahnya. Tetapi permasalahan timbul karena pihak Muawiyah tidak setuju dengan pengangkatan Hasan itu. Namun Hasan bin Ali mengajukan syarat kepada Muawiyah, diantaranya adalah yang pertama, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap seseorang pun dari penduduk Irak. Yang kedua, agar pajak tanah negeri Ahwaz diberikan kepada Hasan setiap tahun. Kemudian yang ketiga, Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 2 juta dirham. 4. Menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan penduduk Irak. Kelima, pemberian kepada Bani Hashim haruslah lebih banyak daripada Bani Abdu Syam. Yang keenam, jabatan khalifah sesudah Muawiyah harus diputuskan berdasarkan musyawarah di antara kaum muslimin. Nah, peristiwa perjanjian Muawiyah dengan Hasan ini dinamakan dengan Am al-Jamaah. Dinasti Umayyah memiliki 14 khalifah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua ada Yazid I bin Muawiyah. Yang ketiga ada Muawiyah II bin Yazid. Keempat Marwan I bin Hakam. 5 Abdul Malik bin Marwan. 6 Al-Walid bin Abdul Malik. 7 Sulaiman bin Abdul Malik. 8 Umar bin Abdul Aziz. Yang ke-9 Yazid II bin Abdul Malik. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 Al-Walid II bin Yazid II. Yang ke-12 Yazid III bin Abdul Malik. Ke-13 Ibrahim bin Al-Walid II. Yang ke-14 atau yang terakhir ada Marwan II bin Muhammad. Nah, dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah ini, hanya beberapa khalifah saja yang dikatakan khalifah besar, yaitu ada 5. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti Umayyah. Ada Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz sebagai masa kejayaan, dan Hisham bin Abdul Malik. Sementara menurut Samsul Munir Amin dalam bukunya menulis bahwa para sejarawan umumnya sependapat bahwa para khalifah terbesar dari Daulah Bani Umayyah hanya ada 3, yaitu Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, berikutnya pada topik pembahasan yang kedua ada perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi menurut Karl Brockleman menegaskan pada tahun 693 Khalifah Abdul Malik menetapkan uang sendiri di Damaskus. Akibatnya masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini pun diterima pada masyarakat Yaman, Syria, dan Irak. Lalu pada masa pemerintahan Abdul Malik pula teraturnya pengelolaan pendapatan negara sehingga menjamin kemakmuran masyarakatnya. Terbukti dengan penerimaan pajak atau kharaj di wilayah Syam saja sudah sebanyak 1.730.000 dinar emas selama setahun. Lalu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat aturan mengenai takaran dan timbangan dengan tujuan agar dapat membasmi kepalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut. Kemudian ada perkembangan administrasi pemerintahan.
Pengelolaan administrasi dalam struktur dinasti Umayyah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan Umar bin Khattab. Pada periode Madinah, karena wilayah kekuasaannya luas, maka dibagilah menjadi beberapa wilayah. Nah, beberapa wilayah ini dikepalai oleh gubernur atau amir yang diangkat langsung oleh khalifah, dan amir ini didampingi oleh sekretaris atau katib, ada kemudian hajib atau pengawal, dan pejabat-pejabat penting lain seperti syahib al-kharaj, yaitu pejabat pendapatan negara, ada syahib asyurhat, pejabat pada kepolisian, ada qadi, hakim atau kepala keagamaan. Nah, dari sistem administrasi pemerintahan dinasti Umayyah ini ada 3 pokok unsur. Yang pertama ada katib, yang kedua ada al-hajib, yang ketiga ada diwan. Yang pertama al-katib. Al-katib ini terbagi menjadi 5. Yang pertama katib al-kharaj, yaitu tugasnya sekretaris pendapatan negara. Yang kedua katib asyurhat, sekretaris kepolisian. Katib al-junud, sekretaris militer. Keempat ada katib ar-rosail, yaitu sekretaris negara. Dan yang terakhir ada katib al-qadi atau panitera. Yang bagian kedua, struktur kedua yang paling penting ada al-hajib atau pengawal sekaligus kepala rumah tangga istana. Tugasnya yaitu mengatur para pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah. Sedangkan dalam pelaksanaan hukum ada an-nidam al-qadai, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada al-qada, tugasnya membuat fatwa hukum. Yang ketiga ada al-hisbat, yaitu menangani kriminal. Yang ketiga ada al-mazhalim, yaitu meninjau kembali keputusan hukum yang dibuat qadi atau pihak al-qada dan muhtasib dari pihak al-hisbat. Yang terakhir yaitu ada diwan atau departemen. Yang pertama ada diwan ar-rosail yang mengurus surat-surat negara dari khalifah kepada gubernur ataupun sebaliknya. Ada diwan al-khotim, bagian departemen pencatatan. Tugasnya yaitu menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah atau peraturan pemerintahan untuk dikirim ke pemerintahan daerah. Kemudian diwan al-kharaj, pemerintahan bagian pendapatan negara. Pendapatan negara yang diperoleh dari kharaj, zakat, dan ghanimah atau harta rampasan perang yang kemudian akan dikelola di Baitul Mal. Yang keempat ada diwan al-barid, departemen pos atau departemen pelayanan pos. Tugasnya melayani informasi tentang berita-berita penting dari daerah kepada pemerintahan pusat ataupun sebaliknya. Yang terakhir ada diwan al-junud, departemen pertahanan. Tugasnya yaitu mengorganisir militer. Nah, topik yang ketiga, subtema yang ketiga yaitu ada konsolidasi dan pembaharuan politik pada masa Umar bin Abdul Aziz. Secara bahasa, konsolidasi adalah perbuatan atau hal memperteguh atau memperkuat hubungan persatuan dan sebagainya. Konsolidasi politik Umar bin Abdul Aziz ini ada 2. Yang pertama ada perbaikan aspek diri sendiri dan keluarga. Peristiwa yang telah mengubah jalan hidupnya terjadi pada tahun 93 Hijriah. Ada satu peristiwa yang paling disesali Umar bin Abdul Aziz sepanjang hayatnya saat menjadi gubernur di Madinah. Peristiwa itu adalah penyiksaan Khubayb bin Abdillah bin Zubair, cucu dari Asma bin Abu Bakar. Peristiwa itu berawal dari Khubayb membacakan sebuah hadis dhaif dari Rasulullah SAW. Ia mengatakan bahwa jika keturunan Abdul Ash atau Bani Umayyah
telah sampai generasi ke-30, maka mereka akan menjadikan hamba Allah sebagai budak dan menjadikan harta Allah hanya berputar pada mereka. Nah, untuk keluarganya juga, Umar bin Abdul Aziz ini sangat tegas. Bagian-bagian gubernur di provinsi yang kurang kompeten dalam tugasnya, dia langsung memecatnya, lalu digantikan dengan pejabat yang lebih kompetitif dan pejabat yang lebih serius lagi. Yang kedua ada konsolidasi dari Umar bin Abdul Aziz dari aspek pemerintahan. Umar Abdul Aziz memberikan 5 syarat jika ingin bertugas di sampingnya. Yang pertama ada menyampaikan keinginan atau hajat orang-orang yang tidak mampu menyampaikannya sendiri atau amanah. Yang kedua, menunjukkan keadilan atas apa-apa yang tidak diketahui khalifah sendiri. Yang ketiga, mau menjadi pembantu dalam menegakkan dan melaksanakan kebenaran. Yang keempat ada menyampaikan amanat kepada semua orang tanpa terkecuali. Yang kelima, tidak mencari kejelekan orang lain di antara kita sendiri. Kemudian subtema yang terakhir ada gerakan oposisi pada Bani Umayyah. Yang pertama, karena perpecahan ini ada kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali atau pengikut Sayyidina Ali. Mereka menganggap dinasti Umayyah ini perebut kekuasaan dari keturunan Sayyidina Ali. Pengabdian dan ketaatan mereka yang tulus terhadap keturunan Nabi berhasil menarik simpati publik. Mereka mendapat dukungan dari orang-orang di sekelilingnya yang tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Umayyah, baik dari sisi politik, ekonomi maupun sosial. Yang kedua ada kelompok Sunni. Di kelompok Sunni, sekalipun orang yang paling soleh di antara mereka mengecam para khalifah karena mereka mementingkan kehidupan duniawi serta mengabaikan hukum Al-Quran dan hadis. Di mana-mana mereka telah siaga penuh untuk menjatuhkan sanksi keagamaan terhadap segala bentuk penentangan yang mungkin muncul. Yang ketiga datangnya dari keluarga Abbas, para keturunan paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, mulai menegakkan tuntutan mereka untuk menduduki pemerintahan. Kekacauan ini itu akan dari sini akan melatar belakangi dari bangkitnya dinasti Abbasiyah. Yang keempat yaitu ada perpecahan antara suku, etnis, dan kelompok politik. Di samping ada gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah ini, ada faktor utama yang melatar belakangi runtuhnya dinasti ini. Faktor itu adalah munculnya perpecahan antara suku, etnis, dan kelompok politik yang tumbuh semakin kuat. Di dalam referensi yang berbeda, pada gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah ini, penyebab utama keruntuhan dinasti Umayyah ini disebabkan 2 faktor. Yang pertama, faktor dari dalam, adanya persaingan atau perebutan kekuasaan di antara keluarga khalifah. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu adanya perselisihan atau perebutan pengaruh yang cenderung mengarah pada fanatisme. Golongan antara orang Arab Mudariyah di utara dan Yamaniyah di selatan. Begitu juga ketidaksenangan rakyat atas perilaku para khalifah dan keluarganya, terutama 4 khalifah. Terutama 4 khalifah yang terakhir maksud saya, yaitu Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan II.
yang cenderung mengabaikan nasib rakyatnya. Apalagi kaum Syiah dan pendukung keluarga Nabi dan keturunan Ali mulai bangkit menentang perlakuan pemerintahan yang selama ini menekan dan menghinakan mereka. Nah, mungkin cukup. Nah, mungkin sampai situ saja pemaparan dari peradaban Islam pada dinasti Umayyah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.